Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Wulandari dari NIM 368. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen pengambilan keputusan. Langsung saja, materi yang pertama yakni tentang pengertian pengambilan keputusan. Apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli. Di antaranya, salah satunya yakni J.R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua yakni Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Menginjak materi yang kedua yakni jenis-jenis pengambilan keputusan. Ada 5 jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yakni autokrasi. Autokrasi adalah manajer mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang ada padanya. Dia tidak berkonsultasi dengan siapapun. Yang kedua yakni semi-autokrasi. Manajer meminta keterangan dari beberapa bawahannya dan mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehnya. Ketiga yakni semi-konsultatif. Manajer memberitahukan masalah yang sedang dihadapi dengan beberapa bawahan satu demi satu. Yang keempat, konsultatif. Manajemen memanggil para bawahannya dan mengadakan suatu musyawarah dengan mereka tentang masalah yang sekarang dihadapi. Kemudian, dia mengambil keputusan berdasarkan hasil. Yang terakhir ada demokrasi. Manajemen dan bawahannya bersama-sama menilai masalah yang sedang dihadapi. Menginjak materi yang ketiga yakni pengertian manajemen sains. Manajemen sains merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah yang menggunakan banyak analisis kuantitatif. Berbagai nama diberikan untuk bidang ilmu yang melibatkan pendekatan-pendekatan kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Selain manajemen sains, nama lainnya yang dikenal dan diterima secara luas adalah riset operasi atau operation research. Materi yang keempat ada jenis-jenis teknik manajemen sains. Ada 5 teknik sains manajemen. Yang pertama yakni teknik probabilistik. Ada 7. Yang pertama probabilitas, kedua teori permainan, 3 analisis keputusan, 4 analisis Markov, 5 antrian, 6 simulasi, dan terakhir peramalan. Yang kedua ada teknik linear matematik. Ada 8, yakni yang pertama modal program linear, 2 analisa grafik, 3 metode simplex, 4 metode minimisasi, 5 post optimalitas, 6 transportasi dan penugasan, 7 program linear integer, dan 8 program linear sasaran. Yang ketiga ada teknik jaringan. Yang pertama ada arus jaringan, yang kedua ada GPM-PRT. Yang keempat ada teknik linear dan non-linear lainnya. Ada 3, yakni yang pertama program dinamis, kedua analisis titik impas, dan yang ketiga teknik solusi berdasarkan kalkulus. Dan terakhir ada teknik persediaan, yakni peminatan pasti dan peminatan tidak pasti. Menginjak materi yang kelima ada kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari manajemen sains adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer, baik yang bergerak dalam sektor publik maupun swasta, dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pendekatan model-model matematika. Menginjak materi yang keenam ada langkah-langkah metode ilmiah dalam pengambilan keputusan. Ada 5 langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama yakni pengamatan atau observasi, yakni mengenali dan mempelajari masalah yang dialami organisasi atau perusahaan agar masalah dapat diantisipasi. Yang kedua ada definisi masalah, yakni masalah dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas.
Yang ketiga ada perumusan model. Pemodelan dibuat ringkas untuk menggambarkan masalah yang terjadi. Yang keempat ada pemecahan model. Pemecahan masalah dilakukan dengan program linear, yakni metode grafis, simplex, dan transportasi. Yang kelima ada pelaksanaan, yakni melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Yang terakhir yakni contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Pada pelaksanaannya, seorang manajer dihadapkan pada berbagai batasan-batasan atau kendala lapangan seperti persediaan bahan baku, tenaga terampil yang terbatas, biaya yang seadanya, masalah dengan transportasi, tempat penyimpanan stok yang terbatas. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi dalam suatu organisasi. Solusi yang diharapkan adalah bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan keluaran yang seoptimal mungkin. Disinilah manajemen sains berperan, yaitu dengan menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah manajemen di atas dalam rangka membantu manajer dalam mengambil keputusan yang paling tepat. Adapun referensi yang saya gunakan ada dua. Yang pertama ada Bernard Wicalotika, Sains Manajemen Salimba 4 tahun 2014, dan Safruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam PT Ciputat Prize 2005. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.